Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel Om Brimo si Pendongeng. Tempat di mana setiap kisah punya makna. Dan setiap makna bisa jadi pelajaran untuk hidup kita. Sebelum kita mulai ceritanya, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe. Nyalakan loncengnya juga, supaya kalian gak ketinggalan kisah-kisah baru dari Om Brimo. Karena di sini, setiap cerita bukan sekadar dongeng, tapi cermin kehidupan, yang bisa membuat kita merenung, tersenyum, kadang juga meneteskan air mata. Jadi, duduk yang nyaman ya, karena kali ini, Om Brimo akan segera masuk ke dalam ceritanya. Namanya Alia, seorang mahasiswi hukum tingkat akhir. Cerdas, pendiam, dan sangat menyayangi adiknya yang masih duduk di bangku SMA. Namanya Raffi. Mereka tinggal berdua setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan 3 tahun lalu. Alia selalu berjanji pada dirinya sendiri untuk menjaga Raffi apapun yang terjadi. Namun janji itu hancur dalam satu malam penuh darah. Malam itu hujan turun deras. Raffi yang baru pulang dari latihan musiknya memutuskan lewat jalan pintas di dekat terminal. Ia tidak tahu kalau malam itu sekelompok preman sedang mabuk di sana. Reno, preman paling ditakuti di daerah itu, tiba-tiba menghadangnya. Awalnya hanya meminta uang dan ponsel. Tapi saat Raffi menolak dan mencoba kabur, salah satu dari mereka memukulnya dengan botol kaca. Dan segalanya berubah jadi bencana. Tubuh Raffi tergeletak di jalan. Darahnya bercampur dengan air hujan. Dan tidak ada satupun yang menolong. Kabar itu sampai ke Alia lewat telepon. Ia berlari tanpa alas kaki menuju rumah sakit. Tapi semua sudah terlambat. Adiknya telah pergi. Tubuhnya dingin. Wajahnya penuh luka. Dan dalam hati Alia, sesuatu mati bersamaan dengan napas terakhir Raffi. Polisi datang, melakukan penyelidikan. Namun setelah beberapa minggu, kasus itu tiba-tiba dihentikan. Katanya tidak cukup bukti. Tidak ada saksi. Tidak ada pelaku. Alia menangis berhari-hari. Ia menatap berkas laporan itu di meja kamarnya. Dan berulang kali berkata dalam hati, kalau hukum tidak bisa menegakkan keadilan, aku akan menegakkannya sendiri. Sejak hari itu Alia berubah. Tatapannya dingin. Senyumnya hilang. Setiap malam ia keluar diam-diam. Menyusuri gang gelap. Mencari nama Reno. Mendengar bisik-bisik orang jalanan. Menyamar sebagai mahasiswi magang yang meneliti kriminalitas. Hingga akhirnya ia menemukan jejak kelompok Reno. Sebuah warung kecil di ujung pasar yang sering mereka datangi. Di sana Alia duduk diam, memperhatikan. Mendengar dua preman berbicara tentang bos mereka. Tentang bagaimana Reno membanggakan diri karena pernah membuat orang mati hanya dengan satu pukulan. Alia menunduk. Tangannya bergetar. Tapi matanya penuh tekad. Malam berikutnya, ia mengikuti salah satu preman yang keluar dari warung itu. Dan dari percakapan mereka, Alia tahu, Reno akan berada di gudang pelabuhan tua malam Sabtu. Ada pesta kecil. Dan di sanalah ia akan mulai. Hari Sabtu datang. Langit gelap, angin kencang. Alia mengenakan hoodie hitam dan membawa tas kecil berisi kamera dan pisau lipat. Ia berjalan pelan di antara bayangan kontainer. Dari kejauhan terlihat lampu dan suara tawa kasar. Preman-preman itu minum dan berjoget. Dan di tengah keramaian, duduklah Reno. Tubuh besar, tato di leher, mata tajam seperti binatang. Alia menyalakan perekam suara di ponselnya. Ia berbisik pada diri sendiri. Bukti. Aku butuh bukti pengakuan darinya. Ia mendekat pelan. Tapi langkahnya terdengar. Reno menoleh. Hei, siapa itu? Alia berlari. Suara langkah berat mengejarnya. Ia hampir sampai ke pintu belakang. Tapi seseorang menarik rambutnya dari belakang. Ia terjatuh. Tasnya terbuka. Ponsel jatuh dan menampilkan rekaman wajah Reno. Reno melihat layar itu dan tertawa. Kau pikir bisa main-main dengan aku, hah? Kau siapa? Alia menatapnya dengan mata penuh air. Aku kakak dari anak yang kau bunuh di bawah jembatan 3 bulan lalu. Reno terdiam sejenak. Lalu tertawa keras. Oh, bocah itu. Cuma apes. Salah waktu. Salah tempat. Alia menggertakkan gigi. Apes. Kau pikir nyawa adikku cuma kesialan.
Reno maju, menyeret Alia ke dinding. Tapi Alia melawan. Ia menendang lutut Reno sekuat tenaga. Reno terhuyung. Pisau kecil terjatuh dari tas. Mereka berdua berebut. Hujan turun makin deras. Tiba-tiba Reno terpeleset. Dan pisau itu menancap di dadanya sendiri. Alia terdiam. Dunia seolah membeku. Reno terkapar. Darahnya mengalir di antara air hujan. Nafasnya tersengal-sengal. Dan beberapa detik kemudian, ia tak bergerak lagi. Alia menatap tangannya yang berlumuran darah. Ia menangis. Tapi bukan karena takut. Melainkan karena sadar bahwa balas dendamnya telah berakhir. Namun rasa sakitnya belum pergi. Polisi datang setelah laporan dari warga sekitar. Alia duduk di tepi dermaga. Selimut menutupi bahunya. Matanya kosong menatap laut. Seorang polisi mendekat. Kami menemukan rekaman di ponselmu. Itu cukup untuk menjerat geng Reno. Tapi kamu tahu, kamu bisa ditahan karena kasus ini. Alia menatap laut tanpa menjawab lama. Lalu berkata pelan, "Aku tidak takut penjara, Pak. Aku sudah hidup di dalamnya sejak malam adikku meninggal." Beberapa minggu kemudian, kasus Reno dan gengnya terungkap. Banyak saksi baru muncul. Mereka akhirnya ditangkap. Dan nama Raffi disebut dalam sidang sebagai korban. Alia datang ke pemakaman adiknya. Membawa bunga putih. Ia berlutut di depan nisan itu. "Adik, maaf kakak baru bisa melakukan ini sekarang. Aku tahu kamu tidak akan suka melihat kakak berubah seperti ini. Tapi aku tidak punya pilihan. Aku cuma ingin kamu tenang di sana. Aku cuma ingin merasa kamu masih di dekatku." Angin bertiup pelan. Daun-daun bergerak seolah menjawab. Alia tersenyum tipis. Air matanya jatuh. Dan dalam hati ia tahu. Perjalanan dendamnya telah berakhir. Namun luka itu akan selamanya tertinggal. Dalam suaranya yang gemetar, Alia berbisik. Balas dendam tidak pernah menghidupkan yang mati. Hanya membuat kita ikut mati di dalam hati sendiri. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan, aku bisa tidur tanpa mimpi buruk.